وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya hormati sekretaris Kopeda dan juga para kabit ya, terutama Pak Haji yang intronya tadi luar biasa. Ternyata beliau penggemar berat Titi Sandora dan boxing Balatas. Sama dengan ibu saya juga, penggemar berat Titi Sandora dan boxing Balatas. Juga para pejabat Kopeda, ibu Dharma Wanita dan keluarga besar Kopeda yang hadir pada halal bil halal hari ini. Insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang usia, dan kita semua bertemu dengan Ramadan lagi yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini tanggal 6 Syawal kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini untuk halal bil halal, silaturahim. Halal bil halal ini cuma ada di Indonesia saja. Mekah, Madinah, Jeddah, Jordania, Mesir dan lain-lain tidak ada halal bil halal yang resmi. Jadi acara ini hanya ada di Indonesia. Ini menandakan Indonesia, substansi keislaman Indonesia dalam hal silaturahmi itu sangat kuat dan sangat baik. Kita bersyukur itu ada. Dan di dalam tradisi masyarakat Nusantara, terutama di Moluku Kiaraha ini, silaturahim pada hari raya Idul Fitri itu sudah menjadi satu hal yang lumrah, bahkan wajib. Orang merasa lebarannya tidak lengkap kalau tidak bersilaturahim di Indonesia. Dan ini satu hal yang sangat baik, karena satu amal ibadah yang ringan tapi pahalanya besar dan keberkahannya yang sangat luar biasa, itu adalah silaturahim. Dalam berbagai hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah dan rezekinya diberkahi oleh Allah atau diluaskan oleh Allah, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menjalin silaturahim. Ini suasana lebaran. Nah, di dalam silaturahim itu juga kita orang bersalam-salaman. Orang di sini bilang salam-salam bekudasi. Ini juga ada hadisnya. Kalau ada orang yang mengatakan itu tidak pernah diajarkan Rasulullah, nah dia harus banyak membuka lagi kitab-kitab para ulama terdahulu. Dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dari Sayyidina Bara mengatakan, ma yaltaqiyan muslimain, tidak bertemu dua orang muslim, wa yatasafahan, dan kemudian mereka bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali Allah mengampuni dosa mereka sebelum mereka melepaskan salaman itu. Ketika saya dengan Pak Haji bersalaman, itu dosanya berguguran. Sebelum kita menarik tangan, semua dosa-dosa berguguran sampai kita melepaskan pegangan. Dan Rasulullah itu orang yang tidak pernah melepaskan tangannya lebih dulu pada saat bersalaman. Beliau yang lebih dulu menyerahkan tangan. Ini adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Dan beliau yang kemudian paling akhir melepaskan. Tapi ingat, ini sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Jangan lantas pegang perempuan punya tangan lama-lama. Itu bukan dosa berguguran, amal ibadah berguguran. Apalagi yang bukan harim. Nah, ini yang perlu kita jaga. Ya kalau begini-begini ya itu jauh lebih baik daripada kita menyalami perempuan yang bukan harim. Tapi ada juga yang mengatakan boleh, penting tidak dengan syahwat. Tapi kalau kita berbicara nas yang syar'i, tidak boleh bersalaman dengan yang bukan harim. Kalau masih keluarga dekat,
yang masih mahramiyah. Ya, dalam Islam kan ada ajnabiyah, ada mahramiyah. Ajnabiyah adalah orang yang bisa dinikahi, mahramiyah orang yang tidak bisa dinikahi. Nah, itu boleh kita salam. Kalau salaman ulama-ulama yang sudah tua sepuh boleh. Ya, ulama-ulama atau alimah, ada nenek-nenek alimah yang sudah tua, kita salaman cium tangan boleh. Ya, sudah 80 tahun ke atas. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat baik, bersilaturahim. Di dalam kitab Ahsanul Qasas dulu di zaman Nabi Sulaiman, ada satu orang ingin menjadi murid Nabi Sulaiman. Tapi dia pakai persyaratan. Wahai Nabi, saya ingin menjadi muridmu, tapi saya minta satu syarat, atau saya ada satu permintaan. Apa itu? Saya ingin diberkahi atau diajarkan bahasa binatang. Bahasanya binatang. Dia ingin tahu bahasa binatang. Aneh juga di permintaannya. Kemudian Nabi Sulaiman mengusap dadanya dan kepalanya. Nabi Sulaiman bilang, sudah silakan pulang. Sudah silakan pulang. Dalam perjalanan dia mendengar ada yang kasih salam. Assalamualaikum. Dia cari kanan kiri, tidak ada, kanan tidak. Assalamualaikum. Dia lihat ke sana, tidak ada orang. Ternyata dia ke bawah ada kucing satu ekor. Rupanya kucing yang memberikan salam kepadanya. Dia belum jawab waalaikumsalam karena masih kaget, padahal dia yang minta tadi mengetahui bahasa binatang. Begitu dia lihat kucing bilang, om punya umur sisa 40 hari. Langsung kucing lari. Nah, dia kejar kucing, tidak dapat lagi kucing lari, apalagi tusa liar, kan? Lari tusa. Dan dia tadi dengar pesan Nabi Sulaiman bahwa binatang itu tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Binatang tidak pernah berbohong. Akhirnya pulang dia berpikir, berarti apa yang dikatakan oleh kucing tadi itu benar. Umur saya sisa 40 hari. Dia berpikir siang malam berpikir. Akhirnya dia pergi minta maaf dari satu rumah ke rumah yang lain. Sudah, saya minta maaf saja. Dia punya hutang dia bayar, dia minta maaf dari tetangga, kemudian keluarga, sampai semua yang dia kenal dia pergi bersalam-salam. Nah, begitu memasuki hari ke-39, dia kumpulkan semua keluarganya. Kumpul semua. Dia minta maaf semua. Dia katakan besok saya akan berpisah kalian semua. Semuanya sudah menangis. Nah, pada pagi hari dia sudah persiapan. Nah, ini tunggu malaikat datang nih. Tidak datang sampai siang. Sampai siang pun dia tunggu. Oh, mungkin waktu asar menjelang matahari terbenam. Tidak datang. Sampai asar dia, oh mungkin sampai malam. Nanti malam mungkin datang. Mungkin tadi ada mampir dari mana-mana, dan nanti datang sama saya terakhir mungkin. Sampai malam tidak tiba juga malaikat maut. Sampai besok juga tidak tiba juga. Sampai malam juga tidak tiba. Akhirnya 3 hari dia datangi Nabi Sulaiman AS. Dia ceritakan pada Nabi Sulaiman apa yang dia alami. Kemudian Nabi Sulaiman katakan, apa yang kau lakukan selama 30 hari sebelumnya? Apa yang kau lakukan? Kemudian dia katakan, saya tidak lakukan amal ibadah yang istimewa luar biasa. Saya hanya mendatangi satu tempat ke tempat lain, satu keluarga ke keluarga yang lain, satu teman ke teman yang lain, dan saya minta maaf kepada mereka bersilaturahim. Nabi Sulaiman katakan, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia. Jadi ini dijamin oleh Rasulullah. Yang penting ketika kita bersilaturahim, ini ada salah satu illat ini, masalah penyakit di dalam silaturahim. Kita harus menjaga lisan kita sehingga kita tidak berghibah. Kita tidak membicarakan keburukan orang. Kita tidak membicarakan kekurangan orang. Karena ghibah adalah dosa yang tidak selesai. Ada guru saya, Mufti Besar Habib Abu Bakar Al-Attas, semua dosa bisa selesai
kecuali dosa yang ada kaitannya dengan manusia, apalagi fitnah dan ghibah. Ini tidak akan selesai. Meskipun apalagi fitnah, meskipun sudah dimaafkan, kemudian fitnah ini sudah menyebar, orang fitnah lagi, yang penyebar ini tetap mendapatkan dosa. Makanya kita harus menjaga lisan kita ketika kita bersilaturahim. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah, al-lisanu sab'un in hulli anhu aqra. Lisan itu ibarat binatang yang berbisa, kalau dilepaskan bisa berbahaya, membunuh. Jadi begitu kita silaturahim, tanya kabar. Ini bagaimana kabar? Cerita. Tapi jangan pernah menyinggung orang. Kalau kita ceritalah kebaikan orang. Apa itu ghibah? Ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, bagaimana kalau kita bilang betul? Ya, yang betul itu namanya ghibah, kata Nabi. Yang tidak betul itu namanya fitnah. Yang betul namanya ghibah. Ya, dia ini punya kesalahan begini. Itu betul? Ghibah namanya kalau kita bicara. Ini punya kesalahan begini, padahal dia tidak buat, itu namanya fitnah. Dua-dua berdosa. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, berfirman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahman akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kalian dari berprasangka. Di sini dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir, prasangka yang dimaksud di sini adalah su'udzan, prasangka buruk. Kalau prasangka baik malah diharuskan. Prasangka buruk, gitu. Misalnya kita lihat orang gini, wah, dia ini tidak senyum sama kita, jangan-jangan dia tidak suka sama saya. Padahal orang sana mungkin sakit gigi, atau orang yang tidak lihat kita, wah ini lihat kita termestir, padahal mungkin dia lagi jalan pikiran dia tidak lihat. Ini sangka buruk. Ada orang bercerita, wah jangan-jangan sana sudah cerita turun kali terbaik. Nah, padahal mungkin mereka cerita yang lain. Ini sangka buruk. Ini dilarang. Inna ba'da zanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan kalian memata-matai. Tajassus itu memata-matai. Nah, ini yang tadi Pak Haji bilang, mesti kasih tahu di metu supaya jangan berprasangka buruk, ya, kerja mata-mata. Sekarang ini saya punya teman yang penyidik hebat. Dia bilang, walau orang ini penyidik, tapi itu metu ini penyidik lebih hebat lagi. Sampai ke dalam-dalam. Apalagi ada sinetron kemarin, apa itu namanya tuh? Falingir Balembong. Falingir Balembong itu. Ini menjadikan orang berprasangka buruk. Dilacak sampai sedalam-dalamnya, sedetail. Tajassus itu haram hukumnya dalam Islam. Tidak boleh kita memata-matai orang. Tidak boleh. Ini haram, tajassus. Jangan memata-matai kesalahan orang. Lihat orang berjalan, atau ikut ini gimana nih dia. Dia singgah di mana dia ini. Apalagi sekarang zaman Android sangat berbahaya makhluk satu ini. Bisa foto upload, jadilah fitnah, rusak langsung. Ini dosa yang tidak selesai. Dosa yang tidak habis, fitnah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lain. Para ulama mengatakan ghibah itu suatu pembicaraan yang ketika kita orang bicarakan, orang itu dengar, orang itu pertama dia malu, yang kedua sakit hati, yang ketiga dia tidak suka, yang keempat dia marah. Nah, kalau ada 4 kriteria bahasan yang kita orang bahas untuk satu orang itu, dia dengar dia marah, dia dengar dia malu, dia dengar dia tidak suka, dia dengar dia sakit hati, itu ghibah. Tapi kalau kita orang bicara terus dia dengar insya Allah dia senang, itu bukan ghibah. Dia dengar dia rasa bersyukur, itu bukan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi mayyitan, kata Allah. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Jadi orang yang berghibah sama dengan dia memakai bangkai saudaranya. Dosanya itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Fakarih tubuh, pasti engkau akan merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat, lagi Maha
menyayangi, rahim. Jadi ini salah satu kebiasaan buruk dalam orang silaturahim, arisan, ya, bekerja atau di mana-mana. Jadi ada satu perempuan dia tanya sama Nabi, wahai Nabi, saya ingin sekali bersama-sama denganmu di surga. Rasulullah bilang boleh, tapi engkau harus bantu saya. Bantu bagaimana? Jaga lisan, ihfad lisan, jaga engkau punya lisan. Jadi lisan ini karunia Allah yang besar. Kita bicara dengan lisan, berzikir dengan lisan, merasakan makanan dengan lisan, semuanya ini. Mau'izah hasanah disampaikan dengan lisan. Tetapi yang berbahaya itu jangan sampai kita menggunakan lisan kita untuk keburukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah menyesali diamnya saya, tapi saya selalu menyesali apa yang saya ucapkan. Itu Sayyidina Umar. Kalau ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, ulama besar Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, Abu Hanifah, mereka itu kalau malam mau tidur, dorang hisap, dorang punya kata-kata, ucapan. Dari subuh tadi saya ketemu siapa, saya bicara apa gitu, apa yang saya ucapkan, apa yang saya ceritakan, apa yang saya jawab dari pertanyaan, ilmu apa yang saya sampaikan dari pagi tadi sampai malam. Mereka hisap, dan kemudian mereka melaksanakan sunnah taubat baru sunnah witir. Kalau ada yang terhisap bahwa saya bicara salah, ada jawaban yang salah saya kasih sama si fulan, atau ada kata-kata yang buruk menyinggung si fulan, besok datangnya, saya minta maaf kemarin jawaban saya salah, saya minta maaf kemarin saya mungkin bicara mengenai kesalahan sedikit, saya minta maaf. Nah itu para ulama-ulama terdahulu, karena lisan ini sangat berat hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi halal bil halal ini artinya saling menghalalkan, saling meridai, saling memaafkan, ya. Ditandai dengan bertemu dan bersalaman. Tapi yang penting tangan salaman, hati juga salaman gitu. Jangan tangan salaman hati bagaimana kita tangan saya berasa karena sabar dulu. Jangan. Ada pepatah Arab mengatakan itrafu tarfal aini laisa binafi'in idza kana itrafu tarfal qalbi qad laisa binafi'in idza kana tarfal qalbi laisa bimutrikin. Mata dan tangan yang bergerak itu berkedip mata atau tangan berselamat, tidak ada manfaatnya kalau hati juga tidak berselamat. Tadi saya dengan beliau bercerita, ya ini lebaran ini sudah mulai berkurang orang baku sampai karena sudah ada Android, HP orang semua mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya. Nah, ini doa sebenarnya, minal aizin wal faizin ini ucapan para sahabat, artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, bukan. Ini diawali dengan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, diucapkan oleh satu sahabat, kemudian sahabat yang lain mengatakan ja'alallahu lana wa lakum minal aizin wal faizin. Semoga Allah menerima apa yang kita punya amal selama Ramadan, amalku amalmu, dan dijawab semoga Allah menjadikan saya dan engkau adalah orang-orang yang kembali kepada kemenangan dan fitrah, aidin wal faizin. Ini kemenangan dirayakan karena kita orang sudah berjuang 1 bulan penuh di bulan Ramadan, puasa siang hari, bukan yang haram yang kita orang tinggalkan, yang halal kita orang tinggalkan. Malam hari salat tarawih, tadarus Al-Quran, semua kita orang riadah mujahadah di bulan suci Ramadan. Nah, dapat aidin wal faizin, Idul Fitri di hari Syawal, 1 Syawal. Yang penting bermaaf-maafan dengan ikhlas. Ya sudah, yang selalu sudah lalu, yang selesai sudah selesai, karena kita manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Masya Allah. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga
Hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara halal bil halal ini. Kita bisa saling mengikhlaskan, memaafkan, karena ini perintah Rasulullah, la yarham la yurham. Kita menginginkan kasih sayang Allah, kita harus memberikan kasih sayang kepada manusia. Kita menginginkan ampunan Allah, kita harus juga mengampuni manusia. Kita menginginkan maaf dari Allah, kita juga harus memberikan maaf kepada sesama manusia. Nah, orang yang tidak saling maafkan, apalagi keluarga, ini bahaya. La tartafi'u salatahu fawqa ru'usihim sibra. Ada 3 golongan yang Allah tidak angkat mereka punya salat meskipun 1 jengkal di atas kepala. Di antaranya yang pertama itu ar-rajulu amma qaumun wa hum lahu qari'. Seorang laki-laki menjadi imam padahal dia tidak disukai oleh jamaahnya. Dia memaksakan diri jadi imam padahal dia tidak disukai oleh jamaah. Yang pertama. Yang kedua, al-mar'atu batat wa zawjuha 'alaihi safid. Perempuan yang tidur pulas, seorang istri yang tidur pulas tapi dia punya suami, dia tidak layani dan menyebabkan suaminya marah sama dia. Nah, tidak bikin campuran apa kali 2 atau apa tadi? Wajiblah. Tidak siapkan makanan, tidak siapkan pakaian. Ya, saya baru dengar campuran ini luar biasa. Sebentar tolong. Ya, ampun, catat ya. Kurang topik ini. Nah, tidak layani suami itu dosa besar. Biar di majelis ta'lim, biar dia sholat 1 malam itu 100 rakaat baca Quran, tapi dia tidak layani suami, yang tadinya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keridaan Allah kepada seorang istri itu terletak pada keridaan suami. Makanya istri itu lebih afdal sholat di rumah daripada di masjid, karena di rumah ada tugas-tugas besar melayani suami, keluarga. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sabarlah. Nah, seorang istri ketika meletakkan air saja, air bukan tehnya, air biasa kepada suami dan diminum, maka dia bisa mendapatkan pahala seperti seseorang yang mengerjakan umrah. Begitu tertulis di dalam beberapa kitab hadis. Umrah sekarang berapa juta ya, Ibu? 40 juta. Mahal sekali ya. Sudah sama dengan lain hal. Itu cari baronda atau cari pahala? Cari pi baronda belanja atau pahala? Cari pahala dong. Nah, pahala itu bisa didapatkan dengan suami dengan ikhlas. Pahala umrah kata Nabi tamah, sempurna. Itu kata Nabi. Dan yang ketiga, al-ikhwani mutasarimani. 2 orang yang tidak baku bicara karena ada dendam, ada kemarahan. 2 orang saudara yang tidak baku bicara, tidak baku sampai karena ada dendam, ada masalah, ada amarah. Itu tidak diangkat salatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kalau kita orang sudah minta maaf, orang tidak mau kasih maaf, ya sudah, itu urusan orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita orang sudah maafkan. Inilah inti dari halal bil halal yang banyak dilaksanakan di Nusantara, di Indonesia ini, sebagai bagian dari budaya religius orang Indonesia. Orang yang saling halal bil halal, wasiat kesana kemari, itu sangat baik sekali dan harus dipertahankan. Dan jangan sampai handphone Android ini membatasi kita bersilaturahim satu dengan yang lain. Karena silaturahim yang sejati, yang hakiki itu ketika kita sampai dan kita bersalam, kita bertemu, itu lebih afdal daripada kita hanya lewat handphone. Sudahlah, kalau satu di Portugis, satu di Amerika, satu di Cina, ya sudah kita pakai handphone aja kan. Tapi kalau cuma di Ternate sampai, usahakan sampai, karena kita tidak tahu besok lusa apakah mereka masih ada atau tidak. Apalagi orang tua kita, keluarga kita, saudara kita. Dan datangi keluarga yang susah, itu diprioritaskan. Keluarga yang fakir, nah ini harus diprioritaskan di dalam memberikan infak, di dalam memberikan sedekah, itu diprioritaskan kita punya keluarga, karib kerabat. Insyaallah semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua tergolong orang-orang yang diberikan al-aizin wal faizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan semoga umur kita dipanjangkan, disehatkan oleh Allah, bertemu dengan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang lagi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhan niyah wa likulli niyatin salih. Bisarafin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana wa nawwir qulubana wa sahih ajsadana wa wasi' arzaqana wa ahsin maradana wastur auratina wastur uyubana wa amin ra'atina wa ilal khairi qarribna wa anisari abidna waqti hawaijina fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka